Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, saya Leonardo Edbe Theodora, dan pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan project-based internship saya yang berjudul User Satisfaction Kern terkait dengan Business Intelligence Project. Di sini sendiri, saya menjalankan project ini dengan bantuan dari Bank Muamalah dan juga Rakamin Academy. Baik, saya akan lanjutkan. Sebelumnya, tujuan saya terkait dengan proyek ini sendiri adalah saya ingin untuk merepresentasikan diri saya sebagai Business Intelligence Analyst di PT Sajiatara Bersama, di mana saya akan memikirkan bagaimana untuk memaintain sales atau meningkatkan sales dengan menggunakan data transaksi yang sudah disediakan. Sebelumnya, dalam kasus ini saya menggunakan software open source yaitu Google BigQuery dan juga Looker Studio. Sebelumnya, perkenalkan, saya Leonardo Edbe Theodora. Saya merupakan mahasiswa matematika di Universitas Udayana, khususnya dalam bidang matematika komputasi. Saya memiliki interest yang kuat dalam bidang data analytics dan juga riset kuantitatif. Dan saya selalu terus ingin untuk mengembangkan cara berpikir yang sistematis, kreatif, dan juga logis. Baik, saya akan mulai. Sebelumnya saya akan memaparkan terkait dengan project introduction dan juga business understanding. Pada project purpose sendiri, proyek ini bertujuan untuk memahami pola penjualan, preferensi pelanggan, dan performa produk. Hal ini didasarkan dari data transaksi, produk, kategori, dan data pelanggan. Fokus utamanya adalah untuk mendapatkan insight yang dapat digunakan oleh tim manajemen untuk meningkatkan strategi penjualan, efisiensi distribusi, serta pengalaman pelanggan. Terkait dengan business understanding, sebelumnya PT Sejahtera Bersama sendiri, di sini saya merepresentasikan PT ini sebagai perusahaan yang menjual berbagai produk, baik fisik maupun digital, seperti robots, drones, robot kits, e-books, dan training video. Produk-produk tersebut dijual kepada pelanggan dari berbagai kota dengan perilaku pembelian yang beragam. Dan di sini kita mendudukan beberapa masalah dari bisnis ini, di mana belum adanya pemahaman mendalam mengenai produk mana yang mendatangkan volume pesanan tertinggi versus nilai penjualan tertinggi. Hal ini penting karena kita perlu mengerti dulu pesanan mana sih yang memiliki tingkat tertinggi dan juga penjualan mana yang tertinggi. Karena eh, kedua hal ini berkaitan namun penanganannya itu berbeda. Lalu, belum ada juga pemahaman terkait dengan wilayah geografis yang paling potensial dari sisi revenue dan juga frekuensi transaksi, sehingga kita masih tidak tahu mana sih wilayah yang harus diprioritaskan. Dan terakhir adalah sulitnya menentukan strategi pemasaran dan distribusi, karena belum ada data yang pendukung yang kuat untuk dipresentasikan eh, dan ditelaah lebih lanjut. Dan output dari analisis ini sendiri yang diekspektasikan adalah dapat mengidentifikasi kategori produk paling laris dan paling menguntungkan, lalu dapat juga mengidentifikasi kota dengan penjualan dan frekuensi pembelian tertinggi, serta membandingkan antara volume dan nilai penjualan tiap kategori, dan merekomendasikan strategi berdasarkan segmentasi produk dan wilayah. Kita lanjut lagi terkait dengan data understanding. Di sini saya memiliki beberapa data di dalam 4 buah tabel, di mana tabel pertama adalah tabel order yang memiliki 3.339 baris dari transaksi. Kedua adalah tabel produk kategori yang memiliki 7 kategori produk. Ketiga adalah tabel products yang memiliki 70 produk. Dan tabel keempat adalah tabel customer yang menginput data dari 2.123 pelanggan. Dan berikut ada identifikasi dari setiap tabelnya, di mana untuk tabel order terdiri dari kolom order ID, date, customer ID, prod number, dan quantity. Dan isinya sendiri terdiri dari 3.339 transaksi yang sudah saya jelaskan tadi.
dengan informasi jumlah pesanan per produk dan juga tanggal. Format tanggal sendiri. Tanggalnya sendiri sudah dalam tipe data datetime. Lalu untuk tabel produk terdiri dari kolom prod number, prod name, kategori, dan price. Dan produk ini terdiri dari 70 produk unik dan kolom kategorinya mengacu ke ID kategori dari tabel produk kategori. Berikutnya adalah tabel produk kategori yang berisi kolom kategori ID, kategori name, dan kategori abbreviations. Terdapat 7 kategori produk seperti robots, drones, e-books, dan sebagainya. Selanjutnya adalah tabel customer, di mana pada tabel ini terdiri dari kolom customer ID, customer name, email, phone, city, state, dan sebagainya. Terdiri dari 2.123 pelanggan unik dan memiliki lokasi pelanggan mencakup customer city dan customer state. Untuk quality dan cleanness data, semua tabel memiliki data lengkap atau tidak ada missing value. Relasi antara tabel jelas dan dapat di-join berdasarkan customer ID, prod number, dan kategori. Selanjutnya adalah terkait dengan primary key dan juga relationships of data. Untuk produk kategori sendiri, pada tabel ini primary key-nya adalah kategori ID. Untuk tabel customer, primary key-nya adalah customer ID. Untuk tabel order, primary key-nya adalah order ID. Dan pada tabel order ini terdapat foreign key, yaitu customer ID dan juga prod number. Untuk produk tabel, primary key-nya adalah prod number dan juga foreign key-nya adalah kategori. Untuk relationship-nya adalah sebagai berikut, di mana pada tabel produk kategori ID-nya berrelasi dengan kategori pada tabel produk, lalu pada tabel produk, prod number-nya berrelasi dengan prod number pada tabel orders, lalu pada tabel orders, customer ID-nya berrelasi dengan customer ID pada tabel customer. Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut, di mana eh, seperti saya sudah jelaskan tadi, relasi diagramnya adalah sebagai berikut, dan di sini kita lihat bahwa tabel customer dan juga tabel orders itu memiliki relasi one to many, demikian juga untuk tabel produk dan juga tabel orders itu relasinya adalah one to many antara prod number dan juga prod number yang ada di foreign key. Dan terakhir adalah terkait dengan tabel produk dan juga tabel produk kategori, itu dia memiliki relasi one to many juga. Lalu berikutnya terkait dengan master tabel yang akan digunakan untuk visualisasi. Di sini saya menggunakan software Google BigQuery. Saya menginput data-data dari 4 tabel tersebut ke dalam Google BigQuery dengan bentuknya sebagai berikut. Ini adalah untuk produk kategori, lalu customer table-nya, lalu ini order table dan juga produk table. Untuk query-nya adalah sebagai berikut, di mana di sini saya aliaskan eh, tabel-tabel tersebut dengan nama untuk lebih singkat sebagai berikut, di mana untuk tabel order saya mengaliaskan dengan O, customers dengan C, produk dengan P, kategori dengan cat, di mana saya mengambil order date dari tabel order pada kolom date, lalu saya mengambil kategori name pada tabel kategori dengan kolomnya adalah kategori name. Saya mengambil produk name dari tabel produk dengan nama kolom awalnya adalah prod name. Saya juga mengambil produk price dari tabel produk dengan nama awalnya adalah kolom price. Lalu saya juga mengambil order quantity dari dari kolom quantity pada tabel order, dan saya juga mengambil total sales, di mana di sini saya menggunakan operasi perkalian untuk mengambil total sales itu, di mana quantity dari tabel order akan dikalikan dengan price masing-masing quantity dari tabel produk. Dan juga saya juga mengambil customer email dan juga customer city dari tabel customer. Dan hasilnya dari master tabel adalah sebagai berikut. Baik, saya lanjutkan.
terkait dengan visualisasi dan juga dashboarding. Di sini saya membentuk tiga metrik KPI, yaitu total sales, total price, dan juga order quantity. Di mana untuk total sales sendiri nilai 1,8 million, ini adalah million atau juta, menunjukkan pendapatan kotor dari semua transaksi tanpa memperhitungkan potongan pajak atau pengeluaran lain. Lalu untuk total price yang berisi 497.683,47 adalah jumlah dari semua produk price. Jadi ini adalah keseluruhan produk price yang dijual tanpa mempertimbangkan kuantitasnya. Lalu terakhir, terkait dengan eh, order quantity sendiri ini bernilai 11.654 yang merupakan jumlah total pesanan yang dilakukan oleh semua pelanggan. Metrik ini penting untuk mengukur volume transaksi dan dapat menunjukkan tingkat permintaan atau popularitas produk di pasar. Lalu selanjutnya saya membentuk juga chart line terkait dengan total sales dari kategori produk, di mana di sini dilihat robots dan juga drones mendominasi total penjualan, menyumbang lebih dari 69% dari total sales. Kategori seperti blueprints dan ebook memiliki volume yang mungkin tinggi tetapi dengan harga jual per unit yang rendah, seperti terlihat di KPI order quantity. Se- eh, Maksud dari seperti terlihat di KPI order quantity adalah jika kita memencet di sini dan kita memilih melalui filter terkait dengan blueprints dan juga e-books, maka kita akan melihat bahwa harga jual per unit yang eh, yang rendah, walaupun volume yang mungkin tinggi. Baik, saya lanjut terkait dengan quantity of produk kategori. Saya di sini membentuk eh, bar chart yang berbentuknya horizontal, di mana untuk indeksnya saya menggunakan order quantity dan juga untuk ordinatnya saya menggunakan produk kategori. Dan di sini kita lihat bahwa produk digital, e-book, streaming video, dan blueprints mendominasi jumlah pesanan tertinggi. Dan ini mencerminkan bahwa pelanggan eh, preferensi pelanggan terhadap materi edukatif yang mudah diakses dan berbiaya lebih rendah. Sebaliknya, meskipun kategori seperti robot dan drones mencatat total penjualan tertinggi secara nilai, jumlah pesanannya relatif lebih rendah, yang mengindikasikan bahwa produk-produk fisik tersebut cenderung memiliki harga tinggi namun frekuensi pembelian lebih sedikit. Lalu selanjutnya adalah terkait dengan heat map dari order quantity by customer ID. Customer City, maaf, maksud saya. Di sini dilihat bahwa Washington mendominasi sebagai kota dengan jumlah pesanan tertinggi, yaitu 100%. Diikuti oleh Houston, yaitu 80%, Sacramento, 60%, dan San Diego, 52,78%, dan Albany, 45,87%. Arti dari persentase ini adalah bahwa eh, jika pelanggannya membeli pada kota tersebut, eh, jumlah dari ordernya itu mencakup 100% dari keseluruhan pelanggannya. Jadi eh, yang disediakan untuk kota tersebut itu diserap oleh 100% pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pesanan tidak merata dan sangat terkonsentrasi di kota-kota tertentu, terutama Washington sebagai pusat utama aktivitas pelanggan. Lalu selanjutnya saya membentuk juga eh, piramida piramida charts atau triangle charts terkait dengan sales dan by city, di mana di sini kita lihat juga bahwa Washington kembali menempati posisi teratas dengan kontribusi penjualan sebesar 100%. Diikuti oleh Houston 60%, Sacramento 60%, San Diego 52,78%, dan Albany 45,87%. Ini menunjukkan bahwa tidak hanya dari segi jumlah pesanan, tetapi juga dari sisi nilai penjualan, Washington merupakan pasar paling dominan, konsisten, dan konsisten. Ini mengindikasikan bahwa pelanggan di Washington cenderung melakukan pembelian dalam jumlah besar dan memilih produk dengan harga tinggi. Selanjutnya terkait dengan metrik dari 5 kategori yang paling tinggi pada
order quantity, dan juga sales. Jika dilihat di sini, terdapat perbedaan signifikan antara kuantitas pesanan atau volume dan nilai penjualan atau revenue pada masing-masing kategori produk. Produk digital seperti e-books, training, video, dan blueprints memiliki frekuensi pembelian tertinggi, namun nilai penjualannya rendah. Kemudian, kemungkinan karena harga satuannya yang relatif murah. Sebaiknya produk fisik seperti robots, drones, dan robot kits menghasilkan nilai penjualan tinggi meski dengan jumlah pesanan yang lebih rendah, mencerminkan harga jual yang tinggi per unit. Dan kita lanjut ke bagian result dan discussions. Dari hasil Business Intelligence Analysis, kita mendapatkan tiga hal yang perlu diperhatikan. Pertama, adalah terkait optimalkan produk digital untuk volume. Produk seperti e-books dan training video memiliki jumlah pesanan yang tinggi, namun harga jual rendah. Maka solusinya adalah untuk melakukan promosi pada pelanggan dari kota dengan volume rendah untuk memperluas jangkauan pasar. Hal ini penting agar pemerataan dari produk-produk itu lebih cepat terjadi, sehingga eh, kita dapat mengoptimalkan produk digital untuk volume yang lebih tinggi lagi. Lalu, maksimalkan produk fisik untuk margin. Produk seperti robot, drones, dan mendatangkan revenue tinggi meski order kuantitinya rendah. Dan solusinya adalah kita harus mengembangkan strategi upselling atau cross-selling. Contoh, eh, ketika pelanggan membeli drone, kita juga bisa menawarkan training kit sehingga pelanggan akan lebih banyak lagi membeli produk-produk fisik. Lalu berikutnya, terkait dengan fokus regional, kita perlu memprioritaskan kota potensial seperti Washington, Houston, dan Sacramento yang mendominasi baik dari sisi kuantiti maupun revenue. Dan solusinya di sini adalah kita harus memperkuat kemitraan lokal seperti distributor atau reseller di kota-kota top performing. Karena jika pada kota-kota tersebut kita melupakannya dan kita lebih banyak mendistribusi ke kota lain itu, eh, maka kota yang besar ini bisa saja lama-lama akan menurun performanya, sehingga itu malah akan membuat kita rugi. Lebih baik untuk kita menetapkan eh, standing net dalam revenue kita yang memfokuskan pada kota potensial dulu, lalu kita bisa mendistribusikan produk-produk lainnya untuk meningkatkan volume juga dan juga margin. Lalu selanjutnya adalah kesimpulan dari semua yang sudah kita bahas. Jadi pemecahan masalahnya untuk mengatasi tantangan dan konflik ini adalah mengkombinasikan volume driven strategi untuk produk digital dengan margin driven strategi untuk produk fisik, serta mendorong pertumbuhan geografis di kota-kota berpotensi. Gunakan analitik lanjutan untuk segmentasi dan personalisasi penawaran, didukung oleh dashboard pemantauan kinerja yang adaptif seperti yang sudah kita lakukan. Pendekatan ini akan menjaga kestabilan penjualan dan menciptakan peluang pertumbuhan jangka panjang. Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan project Final Tax Internship dari Bank Muamalah yang berkolaborasi dengan Rakamin. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun ucapan. Dan terima kasih dan selamat malam.